Jumpa lagi Jaga Review TV. Nah, di video kali ini kita akan membahas rekomendasi smartphone untuk lebaran tahun 2024. Dan kali ini untuk rentang harga di atas 10 juta rupiah. Oke, jadi di video ini kita akan bahas rekomendasi smartphone di atas 10 juta. Tapi sebelum kita mulai, Disclaimer dulu. Oke, karena video rekomendasi di atas 10 juta ini adalah yang terakhir deh ya. Maksudnya kita kan sebelum-sebelumnya udah bikin tuh yang di bawah 10 juta, ada yang 2 sampai 3, 3 sampai 5, terus di atas ini juga udah ada. Itu udah tayang di sebelum video ini tayang ya. Udah. Jadi kalian bisa cek video-video sebelumnya kalau untuk rentang harga yang lain. Yang di video kali ini kita akan fokus di atas 10 juta rupiah. Nah, untuk rekomendasi smartphone di atas 10 juta rupiah, harapan kita apa nih? Apa dulu Pak? Yang pasti flagship lah ya, 10 juta ke atas. Oh, oke. Jadi ini udah rentangnya flagship sejati ya. Harus flagship sejati. Bukan Harus flagship ya? Harus. Jadi kalau bukan flagship nggak bakal dipilih. Wah, aduh. Emang nggak ada di atas 10 juta belum flagship? Cari sendirilah, ada kok. Ya. iPhone tuh tempatnya flagship. iPhone tuh flagship. iPhone tuh flagship, tetap statusnya Iya, flagship. statusnya tuh flagship semua. Nggak ada yang namanya mantan flagship ya. Kita suka ada yang bilang tuh itu mantan flagship gitu. Iya, mantan. Flagship ya flagship. Flagship. Flagship lama, flagship tua. Nah, bisa jadi flagship tahun berapa gitu kan? Iya. Bisa. Jadi buat kalian mungkin ada yang belum familiar dengan istilah flagship, intinya sih dari kita itu adalah smartphone terbaik dari sebuah brand yang bisa diberikan pada tahun smartphone itu rilis. Ya, ini smartphone yang jadi patokan. Dia jadi patokan. Kalau ngeliat brand itu, yang terbaik itu ini. Yes. Nah, itu. Terbaik itu maksudnya yang ini ya, yang fiturnya paling banyak, terus performanya paling tinggi gitu. Yes. Ya. Bukan harganya paling murah, bukan. Bukan harga paling murah bukan. ya. Bukan. Ini Kalau harganya murah itu bukan flagship. Wah, ini bukan ranah tim mendang-mending gitu Ya, bukan. Ini sama sekali bukan. Buat tim menang mending kalau mau udahan udah nggak apa-apa loh. Nggak apa. Serius. Nggak apa. Nanti kalian baper. Tapi bisa juga sih tetap buat tim menang-mending tapi kastanya beda. Iya. Aduh, bahaya di cancel gue abis ini. Tapi sejujurnya tim mendang mending. Kalau saran gue sih ya ditonton, dipelajari gitu. Oke. Siapa tahu kan nanti udah naik gitu kan, udah penghasilannya lebih gitu kan. Baru bisa ngerasain flagship. Bisa ngerasain flagship. Jadi nggak malu-maluin amat pas milih. Ya gitu. Atau pas komentar di di YouTube atau di komentar di sosial media manapun nggak malu-maluin ya. Ya udah paham gitu kan. Oke. Oke, kok jadi makin Mana-mana banget ya. Dan karena ini video yang terakhir yang kita bikin, bukan terakhir buat tahun 2024. Iya, terakhir buat tahun lebaran 2024. Jadi Ya. kita hadirkan langsung dua-duanya nih. Dua-duanya. Ada Ihsan sama Noval. Jadi San, Noval kenapa mau join ke Jagat? Bukan, beda. Interviewnya udah. Interviewnya udah lewat. Interviewnya udah lewat. Ampun. Gak usah Iya. simulasi lagi. Iya. Cukup. Oke. Saya duduk di sini gitu. Oke. Kita mulai dari mana nih? Ya. Apa yang diharapkan dari ini? Oke, untuk di kelas harga ini tentunya SoC-nya kelas flagshipnya. Iya, terus? SoC flagship, kamera flagship, pokoknya semua udah rata kanan lah pokoknya. Semua ada rata kanan. Harusnya sih nggak ada tapi-tapian lagi di sini harusnya. Cuman kan nggak ada produk yang sempurna, tapi mungkin masih ada lah beberapa tapinya. Cuman udah minim banget lah harusnya tapi-tapinya itulah gitu. Oke. Oke, pertama ada apa? Ada iQOO 12. iQOO 12. iQOO 12. iQOO 12, sorry. Ya, sama aja lah gitu. Ini RAM storage gede. Gede banget. Berapa? 16.512. 16,12. Harga? Harganya 11 juta. 10.999. 10.900. Ini nih yang harusnya tuh yang kalau yang nonton 7 sampai 10 tuh ya. Iya. Nambah dikit lagi. Dapatnya ini. Dapatnya ini gitu. Tapi ntar dulu, ini kan katanya kalau flagship harus yang rata kanan. Rata kanan. Kamera selfie-nya kan nggak rata kanan. Nah, itu. Sayangnya masih ada tapinya kalau yang ini. Ya udahlah, ini kan 10,9 ya. Boleh lah ya, ada satu poin ya. Ya, ada beberapa poin yang masih bisa kita toleransi lah, tapi perlu kalian perhatikan juga. Yang pertama apa tuh? Yang pertama, fitur untuk gamingnya ya di smartphone ini itu belum selengkap smartphone. Emang ini apa gaming?
smartphone high performance lah. High High performance. Iya. Enggak tepat dibilang Iya, HP gaming. Aku nggak mau sih dibilang ini ya, sebetulnya. HP gaming ya. Aku sih mau. Oh. Kita yang nggak mau. Terus belum bisa display out, sayang banget. Harga segini padahal udah ngarep banget lah ada display out. Itu fitur flagship lah ya. Kan masih levelnya niche kita bilangnya itu sih. Ya ada yang butuh, ada yang nggak butuh. Yes. Gitu ya. Oke, Lalu lanjut. apa lagi? Terus USB Type C-nya dia masih pakai yang 2.0. Otomatis itu efek samping. Iya. Salah satu Yang efek tadi itu samping. efek samping dari USB-nya kan. Jadi kalau transfer data belum kenceng-kenceng banget. Waduh, jadi kalau storage-nya udah 500 giga gitu ya dari 512 udah mesti hati-hati tuh ya. Hati-hati, ada Tinder kejadian kayak lo lagi. Yuk, merasakan betapa lemotnya SD2 gitu. Oke, lanjut. Lanjut itu soal update OS ya. Ini masih belum jelas untuk update OS-nya seberapa lama kira-kira. Wah, ini semoga ada janji dari iQOO ya. Nah, Untuk berapa tahun gitu Iya, OS-nya iya, gitu. Karena flagship itu udah ngarep software update itu panjang. Kamera Emang mahal sih update OS itu. update OS panjang. Mahal, sorry. Iya, gue baru dengar harganya sih kaget loh sebetulnya. Untuk per tahunnya tuh tinggi banget harganya. Jadi kalau penjualannya nggak tinggi, seperti iQOO ini kan tidak dirancang untuk penjualan yang masif kan, karena baru mulai lah ya, baru tahun kedua ya kalau nggak salah ya. Yes. Ya kan? Wajar sih sebetulnya mereka masih bingung gitu update OS-nya gimana, mau berapa lama sih sebetulnya. Gitu. Paling nggak ya buat yang belum tahu iQOO ini apa ya? Sub-brand dari atau gimana? iQOO nama lain dari Vivo lah. Rasa softwarenya sama. Iya, semua sama, semuanya mirip Vivo lah. ganti skin. Jadi kalau ada yang menolak iQOO karena merasa bahwa itu tidak semenarik atau tidak setenar namanya Vivo, itu keterlaluan. Karena basically dia sama aja lah. Iya. Ya, sama Rasa aja. softwarenya sama kok. Iya, sama. Kalau kamera tadi udah dibahas ya, kamera utamanya. Kamera utamanya luar biasa, tapi apanya yang sangat disayangkan? Kamera selfie-nya. Kamera selfie. Tapi bang, gamer kan nggak butuh kamera selfie bang. Siapa yang mau bikin video selfie? Banyak. Banyak. iya. Manusia pede Anda. Masalahnya yang suka keluar-keluar, nggak butuh kamera selfie itu netizen yang berisik gitu loh. Ya tapi gini, kalau toh misalnya ini jadi sebuah masalah ya, akhir-akhir ini kan banyak teknik bikin video set dibalik begitu. Kalau itu sudah bisa kalian kuasai, ya bisa sih ngomong nggak butuh kamera selfie yang bagus. Belajar dong dari pengguna iPhone. Kasih itu arahnya. Sih itu arahnya ternyata gitu. Tapi bicara kamera utamanya nih papan atas. Papan atas tetap. Itu Iya. kamera utamanya nggak ada gimmick lah itu. Kalian perlu kan? Soal game ya kayak yang tadi. Jadi masih ada settingan grafis yang belum kebuka di sini. Jadi Kerjasamanya nggak banyak ya si iQOO sama developer game. Maksudnya kurang sowan. Kurang sowan ke itu developer game. Ya kurang mampir, bro. Kurang banyak mampir. Buka setting game gua dong bro. Di HP gua. Nah, gitu. Bisa tapi Lanjut. Jangan main di tepi jurang ya. Oke, kita pindah ke Lanjut. kelebihan. Kelebihannya apa? Oke, yang pertama apa, Pal? dia SoC-nya udah kenceng lah. Ini udah nggak usah ditanya ya. Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon. Snapdragon. Harus banget ditekenin. Harus lah Snapdragon. Oke. Kalian para mendang-mending Snapdragon dan kenceng. Dan kenceng. Semua game udah mentok lah, udah mentok kanan. Performanya Iya, frame rate-nya kenceng. udah mentok. Terlepas dari settingannya mungkin nggak kebuka di game esports, tapi untuk game-game yang berat ini udah enteng lah jalannya. Genshin Impact sih. Wah, Udah selesai. udah. Genshin Impact udah selesai. Udah Tinggal kenceng nunggu kapan MiHoYo buka 90 FPS udah gitu aja. Iya, 120 lah kalau perlu. iPhone doang pak gitu. iPhone doang ya? iPhone nggak nyampe juga itu. Kalau ada yang kan ada bangga, wih iPhone gue bisa 120 FPS, coba lu ukur frame rate-nya gitu. Nyampe, Set, balik lagi. Nah. Atau cuma buka menu doang? Oh iya bener. Nggak gitu juga sih. Wah, gua Lanjut, ada apa lagi? Ini chargingnya luar biasa. Oh, iya. Setengah jam penuh. Aja penuh. Gokil. Nah gitu dong. Mantap. Dan charger dikasih ya. Charger Wah, dikasih, charger ada dikasih. chargernya. Tadi RAM sama storage jelas sudah gede, layar udah oke. AMOLED 124 Hz. Desain sebenarnya gue suka loh. Iya, keren kok ini. Keren. Gue prefer lebih yang putih. Yang putih sama. Iya. Sama, setuju. Ada Setuju. garis-garis BMW-nya. Nah. Iya. Sayangnya kita lagi nggak pegang gitu ya. Enggak, Oh. ada tapi yang hitam. Oh ada kita. Terus triple kamera flagship. Kamera belakangnya. Iya kamera belakangnya. Gue harus notice sebetulnya setelah dilihat kamera telenya. Itu telenya bukannya lebar loh. Nah, Itu tele bukan lebar. Jadi 3 kali kan ya? ya 3 kali. 3 kali bukan lebar.
itu kalau dipikir-pikir setelah dibanding-banding sama yang lain itu luar biasa loh. Yes. Bahkan 3 kalinya Samsung itu nggak selebar itu bukannya. Iya, betul. Ini bukannya lebar banget dan resolusinya tinggi. Iya. Resolusi sensornya sendiri tinggi gitu. Jadi emang udah oke banget di sini. NFC multifunction seperti biasa. Multifunction. Function pasti. Terus ada Infrared ada blaster. ada fitur Xiaomi. Bukannya Loh. Ya, kan Emang boleh diklaim gitu? Iya. Oh, nggak boleh, bukan. Iya. Tapi kan biasanya tim mendang-mendingnya tuh bilangnya gitu kan. Kalau ambil Xiaomi itu pokoknya udah infrared blaster gitu kan. Ada juga di Aiku. Ini juga ada. Ini juga Ini ada. Jadi jangan pakai alasan, wah nggak ada infrared blasternya. Ada. Ada, sini ada. Ini ada ya. Speaker udah stereo. Stereo. Android udah 14 dari awal gitu ya. Ngetik-ngetik juga enak. Isi box juga udah lengkap. Lengkap. Oke. Itu iQOO 12, iQOO 12 salah satu favorit lah itu. Iya. Ya. Walaupun mungkin kalian jarang dengar lagi karena udah kelamaan kita ngebahasnya. Iya. Dia pertama kali soalnya dulu. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Ada Xiaomi 14. Xiaomi akhirnya. Xiaomi akhirnya. Masukin flagship lagi. Yes, gitu dong. Ada yang Gitu beli dong. nggak? Oh, ada yang beli, ada. Kan Ada. 3.000 unit ya. Iya. Di 3.000 unit pertama. Sold out. First day-nya itu. First day. Iya. Jadi tim menang mending beli kan tuh? Nah, itu. Kalian beli nggak sih sebetulnya? Xiaomi fans mungkin beli. Emang ada? Ya yakin. Redmi fans yang nggak beli. Aduh. Wah. Oke. Aduh. 12 256 ya. Ya, ini Iya, opsi iya. 12 25. Hanya ada satu varian aja. Satu varian. Mending aja. iQOO bang. Iya. Bentar dulu. Sabar. Lebih murah. Iya. Lebih murah iQOO-nya. Bentar dulu. Ini 11,9, iQOO 10,9. Bentar dulu. Ini juga banyak bagusnya. Apa tuh? Bentar dulu. Masalahnya dulu apa masalahnya? Dilihat dari hal yang perlu diperhatikan dulu ya. Ya apa? Ini kamera ultra wide-nya sama kamera selfie-nya sayangnya belum autofocus. Dia Sama iQOO juga belum. iQOO ultra wide-nya autofocus. iQOO terawat. Oke, terus apa lagi? nggak ada fitur bypass charging juga di sini. Bukan HP gaming. Iya, bukan HP gaming. Tapi emang nggak dicanangkan sebagai HP gaming Iya, sih. betul. Iya. Sama varian storage-nya ini 256 doang maksimal ya. Jadi Itu kan Indonesia doang. iya. Iya. Bener kan? Benar. Benar. Indonesia doang kan? Benar. Ya, tapi sebetulnya sejujurnya gini deh, kalau taruh 512, ya kan? Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa saat video ini dibuat, harga storage itu naik. Oh. Harga storage itu naik, nah, dan lumayan drastis ya. Demand-nya lagi tinggi berarti. Enggak, emang storage itu kayak beras. Oh. Bisa naik turun, tergantung kalau lagi kurang barangnya langsung naik. Ini nggak tahu Taiwan habis gempa kena masalah nggak? Aduh. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga gitu kan. Iya. Jadi kalau disediakan 512, tim mendang-mending bisa nangis. Harganya ajaib nanti pasti itu. Naiknya bukan 500.000. Jutaan. Oh ya, bisa jutaan gitu. Dan jadi lebih sensitif lagi gitu nanti jadinya gitu. Xiaomi 14 harga 12 juta juga mereka udah menjerit. Nah, sebetulnya begitu. Ya segini lah, kalau kalian kesel sama Xiaomi masukin harga segitu, coba kalian belanjanya di Eropa deh. Nah, jangan bandingin sama harga Cina doang ya. Iya dong. Ya. Lah, harga Cina mah harga cuma geser doang sebetulnya. Nggak ada harus dirakit di luar negeri. Nggak ada. Aduh. Gitu. Lalu Terus apa lagi? Apalagi San? Oke, Iya. di sini untuk pengalaman software kamera butuh optimalisasi sedikit lagi ya untuk biar bisa bersaing sama brand sebelah itu. Samsung. Oh, bukan iPhone. Aduh. Ya kalau kalian perhatikan di review di detail-detail kecilnya masih ada yang harusnya nggak gini nih gitu, kayak gitu loh. Ya. Kalau optimalisasi software masih agak susah ngalahin Samsung. Contoh sederhana gitu kayak fitur HDR video. Itu kita masih pusing-pusingin tuh kapan kita mesti pakai, kapan kita mesti nggak pakai, kayak gitu-gitu kita harusnya nggak usah mikirin gitu loh. Harusnya semakin tinggi harganya semakin sedikit kita perlu mikirin di foto atau video bagus atau enggak. HDR hidup aja udah. Iya, nggak usah musingin teknisnya harusnya gitu. Samsung banget ya. Iya, tadi bilang fanboy Samsung. Dibayar deh. Dibayar. Oke. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Apa kita langsung masuk ke Ada satu nih, ada satu. Ada lagi. Bentar, tapi boleh emang. Ini bukan fitur. Boleh. Ini berarti kan kalau kalian beruntung kalian akan mendapatkan fitur embun pagi. Fitur bokeh, fitur Nggak denger. Bokehnya dalam Enggak, tapi ini memang kemungkinan isolated incident sih sebetulnya ya. Terlepas ini
again ini tadi endorse sama Xiaomi. Terlepas dari gue berangkat sama Xiaomi kemarin, kalau unit global emang pada kena. Unit awalnya itu memang pada kena. Memang banyak yang kena di awal kan, banyak yang bilang waktu dari China tuh ada kena embun kan. Spesifik di kamera utama doang. Nah itu yang aneh tuh. Spesifik hanya di kamera utama doang dan bahkan gua kena gitu. I Gua pernah, tapi bukan di sini. Waktu lagi di Barcelona sempat kena gitu. Tapi lucunya sebelum video ini jalan nih tadi sore, ini kan bikinnya malam ya. Tadi sore gua masukin tuh Xiaomi 14 kita yang warna putih itu ke dalam kulkas. Buset. Ngembun. Enggak. Nah lu. Jadi gue gagal mereplikasi apa yang terjadi gitu. Harusnya kan teorinya itu karena perubahan suhu yang ini kan. Enggak, karena dingin. Jadi begitu dingin, teorinya tuh begitu dingin, ada sisa uap air di dalam karena dia lembab, itu mengembun. Karena dia dingin. Itu yang terjadi di unit-unit yang di luar pas dicoba di negara-negara yang dingin. Hanya satu kamera doang itu yang mengembun. Jadi karena itu lembab udara di dalamnya si kamera itu kayaknya begitu ya gitu. Nah lucunya yang ini yang putih nggak kena, yang kita pakai. Yang kita pakai nggak kena. Unit Indonesia ya ini ya. Iya, gue berusaha begitu biar mau bilang, kena lo gitu kan. Gue juga kena nih, sini juga kena, sini juga kena. Nggak kena tapi yang ada berembun luarnya doang, gitu dihapus lah bersih. Ya. Maksudnya nggak cuma dua negeri, teman-teman kita yang di Indo pun ada kok yang kena gitu. Ada. Jadi Xiaomi udah tahu kok soal masalah ini, tinggal udah tahu. Dan memang lucunya ada yang dibilang katanya masalahnya kan lu hidupin di 4K 60 terus dibuka tray slotnya gitu kan. Ya kemungkinan itu buat manasin si sensor, si modul kamera supaya ada tekanan di dalam itu mengeluarkan ininya udara lembabnya itu keluar dari kemungkinan begitu ya. Karena apa alasannya itu tray dibuka supaya kebuka. Coba problemnya kalau dibuka di tempat yang lembab ya percuma. Iya. Kalau tempatnya masih kering juga berarti kan dibuka biar dia bisa keluar. Ya, well anyway, ini menarik karena kejadiannya itu tidak konsisten. Belum ketemu pola pastinya ya. Jadi nggak jelas kalau kalian gacanya bagus ya. Apa? Gacha. Kalau gacanya bagus ya nggak kena. Tapi yang lucu lagi yang menarik waktu itu aku sempat tanya lagi ke Xiaomi soal 13T kan sempat ada yang kena. Ya kan. Lucunya sekarang udah nggak ada komplain. Nah, kemungkinan apa? Udah kering. Gitu. Bisa jadi, fix seiring waktu ya. Bisa ada kemungkinan ya nanti dipastiin lah katanya. Tadi potong. Kata dia Diklip bener. Pasti begini gitu ya. Agak. Jadi ini ada kemungkinan bisa kena kayak gitu. Jadi intinya sih kalau kami bilang sih kalau misalnya kalian beli, ini barangnya bagus ya. Kalau kalian beli terus kena ya udahlah ya nggak perlu diviralin gitu. Kan masih dalam garansi. Kan garansi resmi Indonesia. Itu dia. Ya tapi kan itu jadi senjata buat tim mending. Iya. Kameranya berembun, untung gue belum beli. Emang budgetnya ada. Oke. Lanjut. Ini sebelum jadi video Xiaomi 14 ya kita lanjut dari kelebihannya apa tadi? Ya ini apa ya, dimensinya, ukurannya ini kayak unik gitu, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Jadi pas aja gitu. Kayak iPhone 15 Pro ya. Kurang lebih. Mirip Banget kok di tangan gue rasanya mirip banget soalnya. 6,36 inci di layar itu emang enak. Sweet spot ya di situ. Sweet spot ya. Snapdragon 8 Gen 3 juga kan dia. Jadi kalau kencang gitu kan. Terus apa lagi? Nah, yang menariknya ini yang bukan kurang, hal yang perlu diperhatikan di smartphone yang sebelumnya kita bahas. Di sini malah kelebihan. Ini untuk game e-sport semuanya settingannya terbuka di rate tinggi. Cakep. Jadi padahal bukan HP gaming. Iya, padahal bukan HP gaming. Jadi walaupun sama-sama Snapdragon 8 Gen 3 belum tentu tiap HP sama ya settingnya ya. Jadi harusnya dia bikin HP gaming aja ya. Xiaomi. Iya dong. Kan ada Black Shark, enggak tahu masih Pernah ada kan? Mana Black Shark-nya? Lanjut. Oke, Triple untuk kameranya ya. Ya, di sini udah pakai setup triple kamera ala smartphone kelas flagship. Ya, semua kamera juga menawarkan sensor beresolusi tinggi. 50 ya. Rata 50 ketiganya. Dan itu emang cakep banget sih. Favorit gue kamera telenya. Susah dilawan itu. Oh, oke. Jadi sebetulnya tadi kan ada masalah katanya di kamera ultra wide. Nggak autofocus kan dibilangnya kan. Tapi sebetulnya kamera ultra wide itu kita butuh autofocus karena itu untuk makro. Yes. Nah, di sini di switch ke telenya, tele makro jadinya. Mantap. Fiturnya juga oke banget, lengkap, Melimpah. Ya, lumayan melimpah. Intinya sih gua pakai ini buat liputan bisa. Yes.
Sudah bisa banget. Nonton video liputannya ada tuh. Yes. Mau ngeliput bahkan nggak nambahin mic macam-macam bisa, pegang pakai tangan doang bisa. Gitu. Bahkan ngeditnya juga di HP itu ya. Yes, gitu bisa. Ya, Snapdragon 8 Gen 3 kan. Kenceng. Itu dia. Snapdragon. Dan akhirnya ya HP-HP Xiaomi perekaman videonya bisa 4K 60. Semuanya. Semua kamera. Nggak pakai tapi-tapi ya. Enggak. No. nggak ada tapi. Dulu kan Iya, masih iya. tapi kamera selfie-nya ya kayak Aiku. Full HD 30 doang gitu. Ya, ini enggak Enggak. tapi ini oke 4K sih. 60 selfie gitu. Apalagi? Chargingnya juga lumayan kencang. 90 watt ya. Dan 90 watt. Dan ada di boxnya. Aduh, Mantap. Baterai juga sebetulnya mengejutkan sih. Yes. Karena waktu gue nyoba unit awalnya di Barcelona, gue bilang itu boros. Tapi Itu yang begitu boros. tes yang unit itu boros sini. dan panas. Karena kan impresi pertama ya semua yang beli yang unit China Iya. itu adalah boros dan panas. Yes. Anehnya dan kalian juga udah ngetes kan waktu itu ya. Iya. Begitu datang unit Unit lokalnya lokalnya. berubah. Beres. Ngetes ulang ya, Val? Ngetes ulang di Iya. Ngetes berubah. ulang. Ternyata irit. Bersaing sama yang baterainya 5000, terus suhunya juga nggak tinggi, bahkan Genshin Impact juga nggak tinggi Nggak suhunya tinggi. kan. Nah itu luar biasa sih. Padahal baterainya ini 4610 ya. Tapi ngelawan 5000 kan? Iya. Nah, ngelawan. Nah itu jangan kasih patokan baterai doang. Lanjut. Oke. IP68 ya. Sini sudah ada IP rating 68. Terus Rating IP 68. Terus juga layar sudah AMOLED 120 Hz dan Oke, ini sip. adaptif. Nah, adaptifnya juga menarik. Bisa sampai klaimnya sih 1 sampai 120 Hz. Tapi pas kita coba 10 sampai 120 Hz. Masih oke lah. Masih Tidaknya bagus adaptif. itu. Adaptif. Soalnya ada yang 24. Kompak loh. Arahnya ke sono loh. ada yang 24. Tentu kita masih harus ngecek lagi sih sebetulnya nomor Iya. satunya tuh di mana. Ada yang bilang katanya di galeri foto kalau buka foto. Oh. Katanya begitu. Katanya. Next. Oke, konektivitas di sini udah pakai 5G dan juga Wi-Fi 7 ya, Oh, Wi-Fi itu. 7. Oke. Display Dan- output ya. Oh iya, ada. Ini ada. Walaupun cuma display output doang. Oh iya, bukan jadi Dex gitu ya. Bukan. Oh. Itu kan fitur Beda-beda. sebelah. Oh iya. Beda merek, Pak. PC mode ya. Benar. Terus dual speaker, mikrofon banyak gitu kan. Iya. Oh sama satu yang paling penting banget, ini ada infrared blasternya. Wah. Walaupun posisinya nggak kelihatan. Iya. Ya. Di kamera infrared. Di kamera ada tapi Oke. Jadi itu ya Xiaomi 14 flagship sejati Xiaomi. enak dipegang, kameranya asik. Harganya juga sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Ya buat Indonesia sih masih oke lah itu. Apa ya? Paketnya udah oke banget. Oke. Nggak no complain. Dari kita tetap rekomen, cuman kita mau bilang good luck buat tim PR Xiaomi. Ya ada catatannya tadi ya. Iya, melawan tim menang mending. Oke, next ada apa? Ada smartphone gaming di sini. Apa iya? Wah. Bentuknya nggak gaming kok. Oke. Apa tuh? Sini ada ROG Phone 8 dengan opsinya 1256 Oh, 1255 sama 16512 ya. Ada 3 dia. Oh, Jadi, ada tiga Ini sebenarnya. gue bingung sama penamaannya sih. Jadi 8 tuh 8 polos tuh yang 1256 10,9 juta, 10.999.000. Habis itu juga yang dua di atas itu namanya ROG Phone 8 Pro dan ada 8 Pro Edition. Padahal itu cuma beda RAM storage doang, cuma namanya beda. Ya kalau udah gitu loh. beda backnya. belakangnya. Enggak, belakangnya sama. Yang Pro tuh pokoknya yang Sensor itu Pro ternyata gitu. Dan ada bedanya ada kamera telenya yang basic gak punya. Nah Ya itu kan? dia. Aduh. Yang soalnya kan banyak yang bilang, wah Indonesia nggak dapat telenya. Dapat. Iya, dapat. bayarnya aja mesti lebih. Yes. Dan RAM storage-nya yang gak main-main ya. 16, 5, 12 sama yang paling tinggi. 24 1 24 tera. Bentar, 24 tuh apa? 24 GB. Apanya? RAM murni kan? RAM murni kan? RAM murni. Bukan extension. Bukan. Ada yang RAM komputernya masih 16 GB. Salah loh. Saya Berdua. Bertiga. Anda berapa? 32 sih. 32 dia udah. Masih gede. Udah 32 luar biasa. Iya. Apa yang perlu diperhatikan di ROG Phone 8 ini? Oke. kalau dipakai gaming yang bener-bener gaming hardcore gitu ya, kayak main Genshin Impact seharian mungkin. Mm-mm. Suhunya tuh agak tinggi gitu. Ini fitur ROG Phone. Wah. Katanya Snapdragon. Snapdragon panas. Kok panas? Kan ada Ya fan-fan. itu ya maksudnya itu kesalahan pemahaman sih sebetulnya. Kan yang dibahas Snapdragon ada di dalam gitu kan. Kok yang diukur permukaannya sih kan gitu kan. Iya. Permukaan itu suhu di mana
menunjukkan bahwa suhu di mana kita nyaman atau enggak megangnya, Iya, gitu betul. kan. Sementara prosesornya suhunya beda dong. Prosesor bisa 80 derajat Celcius. Ya kalau luarnya cuma 40 50 mah belum suhu prosesor gitu. Betul. Ini dia panas karena dia bisa menghantarkan panas keluar untuk membuang dengan cepat. Yes. Nah, korbannya tangan. Ya sudahlah, namanya HP gaming kan. Namanya HP gaming. Itu sebabnya ada aksesoris. Ada coolernya. Ada coolernya, ada aksesoris buat ngegamnya. Nah, itu di forum lagi ribut, ada yang include, ada yang kagak. Nah, good luck deh tuh. By the way, soal coolernya juga itu mungkin masuk dalam hal yang perlu diperhatikan juga. Nggak ada ininya ya. Gak ada speakernya sekarang. Yang dulu kan ada speaker tuh, yang bass udah oke, jadi gede lagi bassnya kan. Tapi jadi bulky. Jadi bulky, ya katanya terlalu berat, banyak yang komplain terlalu berat. Nah inilah kalau perusahaan produsen terlalu banyak mendengarkan gitu kan, jadinya coolernya dibuang tuh speaker dalam coolernya. Jadi beli cooler ya cuma buat pendingin doang. Kalau dulu kan pendingin dan enhancing audio. Audionya. Sekarang udah enggak. Oke. Gitu. Apalagi yang perlu diperhatikan? Oke, di sini kalau misalnya buat kalian yang ngincer kamera banget ya, target pasarnya bukan Anda. Mantap. Kan smartphone gaming. Nah, itu dia. Walaupun udah pakai kamera tele ya. tetap. Tetap. Bentar, smartphone gaming. Iya. Tapi speakernya nggak ada ke samping. Enggak ke depan. Nggak ke depan. Ke depan kan? Yang dulu tuh bener ke depan, ini ke samping. Tapi gimana ya? kalau konsumennya Asus berkata seperti itu dan minta seperti itu, ya mau gimana? Tapi lagi-lagi ya, ini karena permintaan konsumen. Netizen bilang katanya, aduh HP-nya terlalu gaming banget nih, nggak pantas buat dibawa kemana-mana. Karena kalau harganya udah di atas 15 juta ya, apalagi udah 20 juta, yang beli itu biasanya udah kaum pekerja juga. Wah. Kok kayaknya kurang pantes kalau diajak meeting katanya kan. Ketemu klien kok kayaknya terlalu gimana banget. Mau dong yang lebih biasa bentuknya gitu, lebih kayak HP biasa gitu. Lebih casual gitu ya. Ya lebih casual, betul. Akhirnya dibuat kan seperti ini kan. Yes. Salah lagi. Kurang gaming. Desainer Asusnya terus gue mesti gimana? Lu maunya apa? Terus juga ini mungkin perlu kita mention juga kali ini gara-gara hal ini kita dikata-katain tuh di kolom komentar tuh di video review ROG Phone. Jadi kasus matot dan service center masih jadi isu lumayan panas di forum-forum Asus. Meskipun kalau dari pengalaman kami sih sejak ROG Phone 6 tuh udah nggak segitu banyaknya. Ini gitu. 5 doang sih. Ya makanya bukannya nggak ada, kita nggak bilang nggak ada loh, mungkin ada. Cuman udah nggak sebanyak zamannya ROG Phone 5. Tapi sebentar, gue punya teori yang aneh nih. Ini udah ke berapa nih? ROG Phone 8. Ya kan? 6, 7, 8 nggak bermasalah. Berarti tahun ketiga ya nggak bermasalah. Sementara yang bermasalah di 5, ya kan? Terus yang bermasalah dengan apa sih yang warna berubah gitu? Yang black apa sih waktu itu ya? Ada kan yang warnanya, yang lama-lama kan ya, di 3, Black Rust. di 3 ya, Black Rust kan di 3. Isunya 3 sama 5 diangkat terus. Kenapa sih nggak suka banget temennya mau beli ROG Phone 8? Ya kesannya gimana gitu ya. Nggak usah angkat-angkat masalah yang lama gitu kan. Udah terbukti 6, 7 nggak bermasalah. Ya berdoalah 8 yang nggak ada masalah lagi kan. Iya, Masa sih mau mengulangi masalah yang sama gitu kan. Walaupun ada jumlahnya udah dikit kok harusnya. Iya, ya kalau Jumlahnya dikit tapi kalau digoreng kan jadi banyak. Jadi udah ngerti ya. Udah ngerti ya. Udah paham ya. Oke, sip. Dan sisi kelebihannya jelas ini kenceng. Udah nggak usah dibahas ini, kencangnya nggak usah dibahas. Buat gaming semuanya kebuka. Yes. Semua kebuka. Grafik Genshin Impact paling membosankan yang bisa kita lihat kan. Yes. Rata. 60. Grafik kok rata, gitu kan? Terus juga terlepas udah nggak front facing tapi kualitas speaker sih tetap luar biasa. Masih oke, masih keren Terus banget. buat yang nyari lubang-lubang Headphone. kebahagiaan. Aduh, jangan diklip. Headphone jack, ya oke, itu juga Headphone masih jack. ada. Terus ya tadi settingan buat game udah kebuka semua kan ya. Baterai gimana tuh hasil tesnya? Baterainya luar biasa sih. 5.500 tapi oke. 5.500. Dapat berapa? Video lokal playbacknya di YouTube 31 jam. 31 jam. 31 jam. Ya, Itu nggak capek nunggu tuh. Jangan ditungguin. Tapi yang ngetes nunggu kemarin. Ember. Untungnya itu buat tinggal weekend. Gila itu 30 jam lebih gitu. Bypass charging nggak usah dibahas. Pasti ada. Dia yang mulai. Dia mulai ke kita bypass charging. Iya, pokoknya saya ingat gue sih. Salah satu yang mempopulerkan lah, bukan dia yang mulai ya. Chargingnya juga udah kenceng. Terus ada apa? Colokan di samping. Colokan di samping. Gitu kan. Ciri khas ROG Phone gak sih? Iya. Terus sekarang udah IP68. Yes. Gitu. Ya ini efek samping dibuat kayak HP biasa. Yes, betul. Tuh, IP68. Jadi
Ini menarik, mungkin note-nya adalah kamera ya. Ya, kamera aja sih. Kamera kalau menurut gue sih note-nya di situ. Sisanya sih udah pantas lah ini untuk dari kelasnya. Kemudian berikutnya ada Samsung Galaxy S23 Fanboy series. Samsung. Kita nggak bahas spek sih kalau di sini ya. Kalau ngomongin Samsung flagship tuh, ya udah itu sama smartphone Android terbaik 2023 ya, S23 series. Nah, PR-nya di sini kan variannya ada banyak nih dan harganya udah turun untuk S23 series. PR kita adalah mencari yang paling value deal dari semua S23 series. Gue bisa ngomong kalau S23 series sih. Berhubung pakai juga dan kemarin kita ngetes juga. Menurut gue sih value dealnya dia itu ada di S23 yang polos. S23 polos, oke. Sama Ultra. Oh. Karena polos sama plus itu bedanya nggak gitu banyak gitu. Layar, baterai gitu. Tapi ya nggak sejauh itu gitu bedanya. RAM-nya disamain kan gitu. Layar juga masih mirip gitu. Jadi kalau di sini sih pilihannya yang kecil sekalian atau yang gede sekalian. Bahkan Ultra ini bakal bisa mengganggu juga. Soalnya ini pada dapat Galaxy AI semua nih. Bener. Gitu. Yang 23 polos berapa? 11, 12 juta? Yang 23 polos ya 128-nya 11 juta, 256 12 juta. Tuh kan. Bahkan gue pernah nemu di pasaran lebih murah lagi yang 25. Kena tuh Xiaomi 14. Wah. Sabar Pak. Sabar. Kalau Ultra start dari berapa? 17 kurang lebih ya. Ya. 17 juta. Wow. 17 juta 256 kan? 256. Iya. 17 juta. Ya kan 512-nya 19 kurang lebih ya. Jadi Ultranya tetap menarik. Sama kalau buat gue S23 polosnya itu yang menarik. Kalau mau tahu plus minusnya kayaknya nonton filmnya. Videonya aja. Saking panjangnya dibilang video. Iya, dari film ya. Review rasa film ya. Oke. Review rasa film S23. Terus ada apa lagi nih? Nah, tadi udah S23 series, sekarang S24 series. Penerusnya ya. Nah, SoC kan beda. Sama kok di Ultranya. Oh ya, Ultranya sama ya. Kalau suruh milih di S24 series, gue ngelihatnya Ultra pasti. Ultra pasti karena SoC-nya naik ya kan. Kamera telenya sekarang jadi lebih baik ya kan. Walaupun turun ya dari 10 ke 5, tapi kualitasnya naik. Itu yang penting, kualitasnya naik. Terus perhitungannya dia kayaknya, komputasinya dia buat kamera jadi beda sekarang. Kalau apa yang contoh waktu kita bikin foto, kalau telenya di zoom in kan jadi digital. Itu kalau pakai S23 Ultra aja tuh masih nggak bisa, garis tuh nggak lurus gitu. Begitu di S24 Ultra lurus, garisnya bisa rapi gitu. Intinya kamera telenya bukan downgrade guys, jangan lihat cuma dari angka doang. Nah ini nggak downgrade dan ini out of the box Galaxy AI. Jadi nggak usah nunggu update. Nggak usah nunggu update, udah pasti dapat. S24 Ultranya udah smartphone Android terbaik tahun ini mungkin ya di Indonesia. Karena flagship yang lain nggak dimasukin Ultranya sayangnya. Iya. Nah, sementara itu di bawahnya dia S24 sama S24 Plus ini kan banyak yang takut karena Exynos 2400 ya. Takut apa tuh? Ya takut katanya panas segala macam. Ternyata tidak ya, waktu itu Isan yang ngetes ya. Iya. Isan yang ngetes. Aman. Gitu. Aman ternyata. Ya fanboy dasar. Kalau bilang lo dibayar Samsung berapa sih? Kalau bilang Exynos bagus langsung dihujat kita. Padahal emang ini nggak sekencang 8 Gen 3. Memang nggak ada yang bilang ini sekencang 8 Gen 3 gitu. Tapi ini ya jelas lebih kencang dari pendahulunya. Jadi ada di tengah-tengah lah dia gitu kan. Cuman yang menarik sebetulnya adalah upgrade-nya dari S23 ke S24 ya. Di S24 Plus ini dapat upgrade ekstra. Ya. Layarnya lebih mirip ke Ultra, baterainya naiknya lebih jauh, RAM-nya itu nggak di 8, dari 12 gitu. Jadi bagi kita yang seri Plus-nya jadi menarik deh S24. Jadi menarik karena biar bagaimanapun ini lebih ringan daripada S24 Ultra. Tetap lebih ada beda gitu kalau buat dibawa-bawa. Jadi kalau di sini pilihnya malah S24 Plus atau S24 Ultra ketimbang S24 biasanya gitu. Atau buat kalian yang nggak suka Exynos, untungnya masih ada opsi S23 tahun lalu. Itu juga masih oke. Nah itu, jadi sebetulnya apa S23? Jadi S23 tahun lalu, S23 Ultra, S24 Plus kalau nggak mau yang berat, ya kan? Terus S23 Ultra, ya, kalau mau lalu S24 Ultra gitu ya ngebaginya. Kalau menurut kami seperti itu. Kalau kalian punya yang S24 polos dan suka, ya sudah bagus gitu. Itu kan pandangan kami saja.
Terus ada apa lagi nih? Kita nggak usah bahas banyak-banyak ya, kalau S24 udah kebanyakan videonya. Tinggal ditonton aja. Tonton aja. Ya. Ada apa lagi San? Ada buah-buahan nih. BlackBerry. Wah, udah. Memang masih lewat, ada. udah. Itu masa udah lewat. Udah lewat. Apakah Gen Z bisa relate? Waduh. Di sini ada iPhone ya. iPhone. Tentunya. Kita Ada rekomend iPhone. start dari 13 kita rekomend sih. Cuman yang 13 polosnya udah di bawah 10 juta. Itu udah masuk kemarin. Itu udah masuk di video Udah. kemarin. Ada opsi 256 12,5 juta ya. Ya. Ini menarik kan, banyak dibanding-bandingin ke Xiaomi 14. Nah, Ya kan, walaupun ini nggak punya tele, ya kan, telenya nggak bisa makro. wah. Ya. 4K 60 di, ya belum Belum ada banyak yang belum gitu. Banyak belum ya, tapi emang bukan untuk dibanding-bandingin karena OS-nya beda. Iya. OS-nya beda. Jadi kalau di harga segini mau cari iPhone kayaknya sih 13 yang 256 masih oke. 13 256 masih oke. Yang Pro-nya udah susah dicari dan kalaupun ada harganya nggak make sense sih buat kita sih. Mendingan lanjut ke 14. 14. Langsung 14 14 aja. Kalau 14 kan langsung ada tuh di 256-nya iPhone 14 tuh ada juga 15 juta. Sekitar 15 juta gitu kan. Terus kalau di 14 gue suka Pro sama Pro Max-nya sih. Yes. Jadi nggak usah ngelirik yang plusnya sih kalau dari kita ya. 14 plusnya ya. Lompat ke Pro, Lompat ke Langsung Pro ke Max. Pro-nya jatuh Ya, Pro Max. penampilan juga lebih, bobanya lebih banyak. Lebih tiga gede. soalnya. Iya. Iya. Penampilan banget. Tapi iya emang 14 Pro sama 14 Pro Max ini sangat menarik sekali karena masih ada telenya. Gitu. Iya, dan cuman iPhone doang yang ngasih di atas 15 juta, masih ada 128. Jadi tolong diperhatikan ya, apakah 128 cukup buat kalian, karena kita udah sering nemu orang yang aduh 128 ternyata kurang setelah dipakai lah. Iya. Kenapa nggak disiapin dari awal gitu. Iya. Emang begitu, harusnya langsung 256 gitu. Nah, kalau dari 14, 15-nya juga jelas itu menarik. Menarik. Tapi justru kalau personally gue bilang 15 plusnya justru di sini. Atas nama baterai. Baterai dan USB Type C. Pas dari USB Type C cuma bentuk doang ya. Iya, nggak doang sih. Waduh. Ya kan, USB 2.0. fiturnya nggak ada gitu, nggak yang kekinian juga. Tapi paling nggak kalian bisa sharing charger sama pengguna Android. Wih. Emang sudi. Emang sudi. 15 plus. Nah, sementara 15 yang atas personally gue bilang Pro Max-nya deh. Setuju. Karena ada sedikit isu dengan suhu ya di 15 Pro. Sebetulnya sih di semuanya, cuman masalahnya kalau 15 Pro Max kan penampangnya lebih lebar, Iya. jadi lebih terhandle aja di situ, Penyebaran panasnya lebih luas ya. lebih luas. Yes. Jadi kalau menurut gua ya langsung ke Pro Max, 15 Pro Max. Nggak kuat 15 Pro Max, masih ada 14 Pro Max. Yes. Nah, gitu. Betul. Ya Lightning masih banyak kok. Iya, masih banyak. Gak akan hilang dalam waktu dekat kok. Iya, gitu. Oke. Ubahnya 3 juga ya, kayak Tiga. Infinity. Makanya tadi 14 kan Pro sama Pro Max-nya oke. Yes. Next, ini emang panjang ya, mohon maaf ya. Ini sebetulnya semuanya disebutin yang ada di sini. Cuma kita tinggal pilih-pilih aja yang mana yang pas gitu. Kemudian Ada apa lagi? nggak ada yang lipet-lipet. Kita Ada masuk dong. Kita masuk ke foldable. foldable. Kalau foldable gimana? Tentunya dari brand favorit lu. Waduh. Apa? Ada Galaxy Z Flip 5. Z Flip 5. Oh, ini HP fashion banget sih. HP fashionable banget, apalagi kalau udah pakai case-nya yang bisa berubah-berubah Iya. itu. Aduh. Rintilannya banyak HP ini. Itu tadinya aksesorisnya lengkap. Tadinya gue pikir gimmick gitu, tapi begitu lihat di lapangan gila, ada orang mau beli cuman gara-gara bisa gue ganti. Bener, Back covernya itu bener. luar biasa loh. Benar, cuma karena bisa ganti-ganti back cover terus dalamnya berubah gitu Iya. kan, tampilan ini berubah. Ya itu aja sih, dalamnya nggak berubah sih, tampilan luarnya ya, tampilan cover screen yang berubah gitu. Ini kelebihannya emang software banget sih. Ya. Softwarenya memang udah mateng sekali. Software Kelemahannya kamera. Kelemahannya kamera. Sangat nggak Samsung banget sih ini kelemahannya. Iya. Kamera. Walaupun kamera kita bilang nggak gitu oke, itu dibandingkan sama Samsung yang lain. Ya. Ya. Samsung yang lain di kelas harga sini. Tapi ya kalau mau cari lipetan di harga terjangkau, ya ini sebetulnya. Tapi terjangkaunya lipetan gitu Iya. ya. Ada lagi satu lagi yang terjangkau juga ya di bawah 10 juta. Jangan gegabah. Waduh, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Oke, ya. Kita fokus. 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 Sesuai harga.
Soalnya di sini udah ada IP rating, IPX 8 gitu kan, terus display output bukan pakai DeX, display output. Ya, itu udah ada gitu kan, karena USB-nya emang udah kencang juga di sini gitu. Jadi ini fleksib banget sebetulnya. Penampilannya keren gitu dan sangat cocok untuk HP kedua untuk yang pegang iPhone. Oh gitu ya. Karena itu nggak bisa dilipat. Ini bisa. Kalau dilipat nggak balik. Wow. Oke, itu rekomendasi yang cukup gampang ya. Karena harganya juga udah turun dibanding tahun lalu gitu. 8256 nya cuma 13 juta, 8512 ya sudah jadi 14 juta. Jadi harganya itu udah menarik banget. Tapi catatan yang nggak kalah pentingnya, melihat jadwal Samsung beberapa tahun terakhir cukup konsisten ya, merilis produk baru gitu. Yes, baru. Berarti bisa diperkirakan, kalau nggak mau bilang bisa dipastikan. Antara Juli Agustus itu harusnya udah ada foldable yang baru lagi. Ini karena rentangnya udah mau 1 tahun, tinggal hitungnya gitu aja. Problemnya dengan yang satu ini adalah ya kapan keluar yang penggantinya. Iya. Kalau kalian ngebut banget butuhnya sekarang, ya udah ini masih layak kok. Masih oke itu. Kan update-nya panjang. Kan update-nya panjang. Iya sih. Cuman di foldable ini ya upgrade-nya bisa jauh juga. Itu yang serem sih sebetulnya. Nanti tiba-tiba ngiri lihat yang baru kan. Oke, masih foldable ada apa lagi? Ini apa Pak? Apa nanya ke gue mulu? Oke, di sini ada Oppo Find N3 ya. Oh, Find N3. Foldable. Kalau bicara soal kamera, ini yang terbaik. Untuk foldable, flippable. Find N3 bukan flip. N3 fold. Ya. Lupa gue soalnya namanya bukan fold. Iya, N3 aja. N3 aja itu berarti foldable yang gede, ya. Ini foldable terbaik sih sebetulnya. Foldable terbaik tahun 2023. Iya, karena kameranya sih sebetulnya. Luar biasa itu. Kameranya luar biasa banget. Harganya? Harganya di sini ada yang untuk opsi 16 GB RAM dan juga internal 512. Harga di 3 juta kurang 1.000 ya. Kok 3 juta? 30 juta. 3 juta gue beli 5 biji dah itu. Gue traktir lu satu kalau Tapi emang dia cuma satu varian sih, 16, 5, 12, 29 juta. Cuman dari riset kita kemarin ternyata ada beberapa toko yang udah turun sih harganya. Itu jadi 26 jutaan. Ini menarik banget, ini menarik. Yang satu ini menarik banget karena ditutup ukurannya masih normal gitu kan. Nggak yang manjang gitu ya. Dibuka ya jelas jadi gede gitu kan. Mungkin apa ya, kalau ada catatan-catatan kecil tuh di software sih. Iya. Gitu kayak ada mode-mode tertentu yang nggak bisa nemu di sini gitu. Iya, kayak misalnya mungkin untuk yang pengguna Fold di entry itu nggak bisa miring dikit tuh nggak bisa, dia langsung pindah layar. Jadi kita nggak bisa tuh nonton dalam kondisi setengah dilipat gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Bisa tapi mesti ininya ngadep ke depan gitu, nggak bisa belakangan gitu loh, nggak bisa. Terus juga hal yang perlu diperhatikan apa lagi tuh selain itu? Untuk IP rating di sini masih IPX4, jadi ya hujan-hujan aja ya. Iya. Ya jangan kecebur. Jangan. Belum IPX8 kayak Fold ya. Terus belum ada apa lagi? Terus ada aplikasi bawaan yang agak kurang. Tapi bukannya itu bagus ya aplikasi bawaan kayak begitu ya? Kan bisa buat nambahin buat belinya. Bukan cashback loh itu bukan cashback. Iya bisa buat nalangin karena beli 29 juta tadi. Lanjut apa? Kamera selfie belum bisa 60 fps. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Kan bisa dibuka aja udah. Nggak ada masalah. Keuntungan Fold di sana kan. Iya. Terus satu tapi yang gue suka tuh pas ngedit video sih sebetulnya. CapCut-nya itu beda loh tampilannya. Oh gitu. Iya, CapCut beda banget tampilannya. Kris juga tipis gitu ya, bukan Kris. Kris. Lipatan layar. Aduh, saya sudah muak dengan jokes itu ya. Kris layar lipat. Terus support stylusnya tuh luar dalam. Itu gue suka tuh. Bukan dalamnya doang. Bukan dalam doang. Jadi di luar juga disupport di situ. Ya itu sih. Dan dia ringan. Walaupun bodinya gede ya, tapi ringan. Itu sih penting banget. Jadi ini basically adalah yang terbaik. Simple. Untuk foldable gede itu dia terbaik. Itu spesifik ya, kelebihan spesifik, kelebihan umum lah. Kalian tinggal cek reviewnya aja, itu udah standar flagship. Walaupun Snapdragon XJ itu tahun lalu cuman masih terlalu kenceng. Intinya kelebihan umum sebuah flagship ada semua di sini. Ada semua. Ini udah keren. Udah habis atau ada lagi?
Masuk ke honorable mention paling. Oh, yang bisa dicek juga ya. Honorable mention ada apa? Ada apa? Oke, di sini ada Samsung Galaxy Z Fold 5 ya. Foldable murah. Kalau iya dibandingkan dong, yang tadi, dibandingkan tadi kan iya, 29 juta kan. Iya. Ini 12,256-nya udah berapa? Udah 20 triple 9 di sini. Iya. 20 triple 91 juta ya Balik kan? 1000. Nah, Gila ya. terus ada logonya Samsung. Nah, Waduh. Ya, yang satu ini memang kelemahannya justru sekarang jadi kelemahan yaitu di kameranya. Ya, terlepas dari podcast ini direkam dengan 2 Fold 5 ya. Iya. Kamera ini. Dua nih. Ini Fold loh. nih. Iya. Nih. Nah, itu pakai Fold 5, 2 biji Fold 5. Jadi sebetulnya kamera utamanya oke banget. Cuma yang jadi masalah tuh ultra wide-nya masih seperti itu Iya. gitu kan. Masih agak kurang aja gitu, kurang hebat sebetulnya. Terus kalau ditutup banyak yang nggak suka karena terlalu sempit buat ngetik kan. Iya. Kayaknya Samsung lupa cerita bahwa itu sebetulnya untuk penggunaan tangan satu. Tapi kalau udah dipakai enak loh. Nah, itu Gunawan, emang dia pakai terus soalnya. Nggak pernah dibuka layarnya. Tapi kelebihannya memang ini IPX8. IPX8. Jadi kecemplung ya Yes. udah masih bisa kibas-kibas doang udah gitu. Beres, nggak masuk terus merusak gitu ke dalam airnya gitu. Jadi ini salah satu yang menarik bahwa dia masih punya kelebihan lumayan signifikan terutama di harga dan Harga IP dan rating IP rating dan software. dan software. Ya. Entry nggak ada DeX kan? Nggak ada mode PC-nya. Di Nggak sini ada mode- ini ada. Ini ada. Ini ada mode DeX-nya. Kelemahannya memang cuma di kamera, tapi itu kita anggap sebagai sebuah kelemahan yang lumayan sih. Iya. Gitu. Kalau kalian nggak terlalu butuh amat kamera yang luar biasa, ya ini pilihan yang oke dan lebih murah untuk sebuah foldable. Ya, dan semoga ini ditingkatkan lah di generasi berikutnya ya. Yang harusnya sih gak lama lagi ya harusnya ya. Nah itu salah satu masalahnya lagi. Masalahnya sama lagi kayak Flip juga tadi itu. Iya. Udah mau setahun. Udah mau setahun umurnya. Karena Fold dan Flip pasti rilis barengan. Iya, dan Samsung selalu konsisten kok sejauh ini. Iya. Iya. Oke, ada lagi kah yang perlu dibahas? Masih Ada terkait satu lagi. foldable. Apa itu? Lipat-lipat lagi juga. Masih. Masih saudaranya si Entry. Oppo Entry Flip. Wah ini HP yang nyebelin buat yang beli N2. Karena nggak nyampe setengah Setahun. tahun setelah N2 keluar ada Ada Entry Entry Flip. Flip. Iya, Aduh, iya. itu. Dan peningkatannya lumayan berasa. Hmm. Layarnya, fitur di layarnya, di fitur cover screen-nya, segala macam performance juga naik gitu kan. Ya ini oke. Cuma memang kalau dari segi software akan berasa bahwa dia masih belum sematang yang ada di Flip-nya Samsung. Di update kemarin sih terbaru dia cover screen-nya ada peningkatan yang lumayan signifikan sih. Jadi di mana aplikasi-aplikasinya lebih support lebih banyak di untuk bagian layar cover screen. Cuman overall experience software-nya masih belum ngalahin Samsung. belum kayak Flip-nya Samsung. Flip-nya Samsung itu dari awal ya udah tinggal install satu software doang, satu aplikasi udah kebuka semua gitu. Iya. Gitu. Terus juga masih ada beberapa SKB di kemampuan kameranya gitu. Habis itu IP ya rating. lagi-lagi IP rating juga Masih belum PS4, sehebat itu. ya. Dan aplikasi ini ya Sama kayak di Entry ya. Sama, gue sih melihat dari sisi positifnya aja. Buat nambahin dana ya. Membantu financing pembelian gitu kan. Soalnya ini harganya di 16 juta untuk RAM 12 dan 2. Iya, dan gilanya harganya belum turun-turun amat. turun-turun Ya, amat dari makanya- waktu rilis ya. Iya, itu yang mesti dipertimbangin juga. Perhatiin gak sih di foldable ini lucu loh. Kenapa tuh? Yang murah tuh Samsung. Iya. Ada kok yang lebih murah? Ada sih. Bener. Bener. Tapi brandnya lain lagi. Lain lagi. Brandnya lain lagi. Kayaknya dia pengen pakai sih. Iya. Silakan. Enggak goyang. Aduh. Oke, sebelum kebablasan ya, ada lagi kah yang mau dibahas di sini untuk ke kelas harga di atas 10 juta? Apakah akan ada flagship dari brand lain tahun ini? Harapannya harusnya ada sih. Vivo. Harapannya Vivo. Ayo dong Vivo comeback. Itu Xiaomi udah. Iya. Oh, flagship Vivo. Flagship Vivo dong harusnya. Oh, tapi harusnya. itu ya semoga coming soon lah. Coming soon. Oke, Coming soon apa semoga? Coming soon. Coming sih soon. harusnya. TKD-nya Iya. udah kan harusnya ya. Oh ya TKD-nya udah. Ya. Tapi kayaknya doang kan. TKD-an Iya. doang, iya kan. Kan kemarin ada juga yang TKD-nya udah terus gak jadi masuk. Siapa tuh? Yang mana? Ada kemarin. Ada lah pokoknya. Ada, harusnya ada di sini nih, harusnya dalam
Harusnya. Tapi ya nggak jadi masuk. Ya sudah. Aduh, videonya udah keluar gitu kan? Iya. Udah batu. Ya udah, berarti nggak ada lagi ya di sini. Itu udah habis. Untuk flashing. Udah flashing begitu. Ingat ya, ini adalah rekomendasi bukan justifikasi. Ya, kalau HP kalian nggak masuk sini bukan berarti HP kalian jelek ya. Cuma nggak masuk rekomendasi aja. Kalau ditanya kenapa ada yang tidak masuk di rekomendasi kami, berarti kami tidak pilih, itu aja sih. Simpel. Segitu aja. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Ya, semoga puas dengan rekomendasi kami kali ini. Dan kalau kalian mau tanya mana yang harga selain harga yang lain, ada semuanya. 2-3, 3-5, 5-7, 7-10 itu sudah tayang semuanya. Silahkan dicek ya. Dan semuanya ini dicek menjelang Lebaran 2024. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya. Bye-bye. Semoga gak bosan ketemu mereka berdua. Karena sering nongol.